tidak ada ukuran waktu, Pak. 6 bulan berbuah, Pak. 5 bulan tidak ukuran waktu, para pemirsa. Jadi ukurannya adalah gemuk dan tidaknya pohon anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di channelnya Mas Pandu Nirwana. Kali ini saya akan tutorial tentang pemupukan. Yang kemarin udah pemupukan pertama, kedua gitu ya, percobaan pemupukan. Nah, ini kita akan tutorial pemupukan pembuahan. Dan kapan saatnya kita hentikan pembuahan atau kapan kita pupuk kembali, seperti itu. Chewy wholemeal bagel buns, now with tender chicken sausage. The McDonald's breakfast bagel. Jadi yang saya tampilkan ini adalah dasar-dasar untuk merawat anggur, dalam menanam anggur ya, tidak pakai ilmu yang sulit-sulit. Jadi nanti kalau sudah para pemirsa pemula khususnya yang menanam anggur, kalau kita kasih ilmu yang sulit-sulit, sedangkan sebenarnya ilmu itu bisa dipermudah ya. Jadi tidak usah pakai yang terlalu ribet, tapi kita mampu, kita bisa ya. Untuk ukuran rata-rata penanam anggur ini pensiunan ke atas, artinya umurnya di atas 50 tahun ke atas. Kalau kita kasih ilmu yang pakai kata-kata yang single cordon, double cordon, tunas tersier, sekunder, menjadi enggak menjadi minat. Artinya dia mau menanam anggur jadi takut salah dan mati. Oke, lanjut. Kita akan kapan untuk melakukan pemupukan pembuahan ya. Ketika batang anggur sudah segede jari ya. Dari awal, saya ulangi lagi, dari awal begitu kita menanam, pertama kali pupuk dengan pupuk NPK Mutiara. Saya bukan menyepocorkan, ini yang saya lakukan, artinya saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tapi saya tiap hari melakukan itu. Artinya pupuknya saya menggunakan NPK Mutiara yang praktis ya. Kalau para senior-senior anggur sudah menggunakan POC dan sebagainya, monggo terserah. Itu namanya pengembangan. Kalau saya menggunakan NPK Mutiara 1616 yang isinya berupa butiran-butiran. Seperti ini ya. Nah, jadi pertama kali kita ngasih saat menanam 5 butir. Ini saya ulangi pelajaran yang kemarin supaya enggak yang baru belajar hari ini mengerti. Kemudian apabila pohon itu tidak layu, minggu depannya kita kasih 10 butir untuk 1 liter air. Kita siramkan, tolong kalau menyiram tidak kena batangnya ya, tidak kena batangnya, tapi cukup di seputarannya sini aja, di pinggir-pinggirnya sini. Ya, seperti ini, di pinggirnya tidak di sini. Kenapa? Karena menghindari overdosis atau dia kaget ya dengan pupuk kimia. Begitu batang udah agak besar, saya ulangi lagi juga, sambungan antara lokal dan impor boleh dibuka plastiknya ya. Di sini nih, ini bekasnya sambungan antara lokal dan impor. Nah ini udah nggak ada, plastiknya udah saya lepas. Ketika dia udah coklat, kita lepas plastiknya, plastik penyambungnya kita hilangkan. Jadi nggak kelihatan lagi nih yang mana yang dulunya masih lokal dan impor. Nah apabila ada tubuh tunas seperti ini di batang lokalnya bawah, kita potes, karena kalau enggak dia akan gemuk dan subur, mengurangi pertumbuhan yang anggur impornya. Oke, begitu batang sudah segede jari, jadi tidak ada ukuran waktu, Pak. 6 bulan berbuah, Pak. 5 bulan tidak ukuran waktu, para pemirsa. Jadi ukurannya adalah gemuk dan tidaknya pohon anggur. Apabila penanaman anggur itu benar, medianya bagus, dia pertumbuhannya cepat, mungkin 4 bulan sudah segede jari, ya, atau 5 bulan atau 6 bulan segede jari. Nah, apabila batangnya sudah segede jari, silahkan untuk dipupuk. Pergantian pupuk dari pupuk vegetatif menjadi pupuk generatif, dari pupuk pertumbuhan menjadi pupuk pembuahan, yaitu dari pupuk pertumbuhan NPK kita ganti, kita tinggalkan ya, kita ganti menjadi MKP dan KNO3. Nah, seperti ini contohnya. Berapa ukurannya? Nah, untuk pohon di bawah umur 1 tahun, seyogianya sedikit dulu ya, tidak arogan, karena dia masih kecil. Ya tolong ambilin ini tuh, ambilin gelas ini apa yang kosong.
Nah, sip. Nah, ini kita buat dulu. Oke. Nah, seperti ini. Air. Ya, nggak masalah. Jadi setelah kita menggunakan NPK, batang udah segede jari. Ini contoh aja ya. Ini belum segede jari, tapi nggak masalah. Buat contoh, anggap aja ini udah sebesar jari, ya, sudah jari. Kita ganti pupuknya dari pupuk vegetatif menjadi pupuk generatif dengan ukuran setengah sendok. Nah, ini terlalu kecil banyak. Nah, sip. Nah, ini setengah sendok. Ya. Kita masukkan. Dan ini MKP-nya, tadi KNO 3. Setengah sendok juga. Setengah sendok. Ini beres ya, kalau ditekan ke depan dia jadi setengah sendok saja. Oke, setengah sendok kita masukkan. Setelah itu kita aduk, ini 5 liter air perkiraan. Mungkin 5 liter kurang sedikit. Tidak masalah. Kita aduk sampai larut. Oke, saya tarik ke sini. Nah, ini menunggu dia larut, kita putar-putar, kita ceritakan yang lain. Apakah kalau sebelum segede jari tapi dia udah warna coklat, umur 1 tahun atau umur berapapun bisa dibuahkan? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Saya juga mempraktikkan, cuma berisiko. Kalau memang dia sebelum gede jari atau mungkin masih sebesar pensil kita buahkan, itu banyak kemungkinan setelah dia buah dia akan stuck yang sangat lama. Saya pernah perhatikan itu anggur saya bagus, nggak ada bijinya, gede, manis. Saya pamerkan kemana-mana, saya kasih nama Valentine karena waktu saya beli nggak ada namanya, ya, karena buahnya bagus, bentuk kapsul hijau, ada di tampilan video saya atau di foto saya. Setelah itu dia stuck dan akhirnya dia mati. Ya. Itu sangat saya sesali. Makanya di kemudian setelah kejadian itu saya membuahkannya setelah segede jari. Nah, ini akan saya contohkan. Agak lama nih larutnya, yang jenisnya KNO 3 karena dia bentuk butiran ya Pak Pemirsa. Kalau MKP dia bentuknya lembut, jadi dia cepat. Aduk lagi. Tapi semuanya terserah para pemirsa. Rata-rata penghobi tanaman itu kalau yang belum berpengalaman dia pinginnya beli bibit cepat besar dan cepat buah. Akhirnya apa yang terjadi, disiram tiap hari, ya, disiram pagi sore. Terus dipupuk mungkin seminggu bisa 2-3 kali dengan berbagai macam pupuk, cucian air beras lah, NPK lah, Ponska lah, BN Kristal atau mungkin apa aja dimasukkan. Itu tidak benar. Karena apa? Beda pohon anggur dengan pohon batang keras lainnya, ya, seperti duren, rambutan, jambu kristal, jambu air, ya, nangka, atau mungkin sirsak dan lain-lain. Itu batang keras, kalau dipupuk overdosis dia nggak begitu pengaruh. Ya, tapi kalau untuk anggur overdosis sedikit dia akan pengaruh. Kalau setelah overdosis dia pertumbuhannya mengulangi dari nol, ya. Kalau ini overdosisnya, kalau overdosis ringan dia ditandai dengan ujungnya ini nekok, ya, nekok. Kalau overdosisnya sedang dia ditandai pinggirnya gosong. Kalau overdosisnya kelas berat dia ditandai dengan daunnya layu. Nah, apabila terjadi yang sedang sama yang ringan, cukup dikeringkan media terus disiram ulang, ya, menggunakan air saja, nanti akan tumbuh normal kembali. Tapi kalau dia overdosisnya itu kelas berat, langsung layu, caranya disiram air saja yang buahnya sampai jenuh, sampai dia luruh ke bawah, terus dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, biasanya ada kemungkinan daunnya rontok, ya para pemirsa, terus dia disiram, dia tumbuh tunas baru. Nah, kalau apabila ternyata mati karena terlalu parah, ya, mati, jangan perlu risau, jangan takut. Ya, bisa beli bibit di tempat saya lagi, ya, tinggal nanti di deskripsi ada WA saya. Tapi mohon maaf.